Halo, dengan saya Erik dari SimplyFX. Gimana kabarnya teman-teman trader? Tradingnya dalam seminggu ini, saya harap semua berjalan dengan lancar ya. Oke, kita lanjut saja ke analisa market untuk minggu akan datang. Pair pertama ada GBP CHF, lalu Gold, GBP JPY, dan Euro USD dengan USD JPY. Oke, pertama kita lihat dulu ya di GBP CHF dari time frame weekly ya. Dari time frame weekly bisa nampak jelas ini masih konsolidasi besar. Lalu di sini udah membuat high, saat ini turun koreksi, mengetes area di sini di sekitaran 1.22900-an. Saat ini ada close candle hari Jumat semalam, minggu semalam ada lumayan bullish dengan meninggalkan ekor di atas. Kemungkinan masih ada kenaikan setidaknya ke area 1.26973. Oke, kita lihat lagi di time frame daily. Kalau dari daily perspektif ini masih konsolidasi, lalu di sini udah membuat low, saat ini lagi retest ke area sini. Oke, ya. Saya pindah ke time frame lebih kecil lagi di H4 biar lebih jelas lagi. Ya, di sini di H4 masih trend bearish nampak di sini. Low high di sini membuat low. Oke, kalau saja di marketnya di sini valid membuat low high, maka dia akan kembali turun. Jadi saat ini saya bagusan tunggu lebih wait and see. Saya pindah ke time frame H1. Ya, close candle Jumat nampak di sini. Ini kemarin bullish, sekarang bearish. Saya ini udah membuat low, kemungkinan masih ada penurunan setidaknya sampai ke sini. Mengejar low sebelumnya yang di sini. Jadi kalau mau entry sell saat ini bisa saja. Dia kembali lagi kemari, bisa ambil posisi sell. Stop lossnya di atas sini. TP minimal 1/2. Ini bagusan tunggu dia retest ke atas, membuat dapat reward rasio yang lebih bagus. Seperti ini. Karena di sini ini membuat low daily. Jadi kemungkinan masih akan mengejar low sebelumnya ini sebelum dia melanjutkan penurunannya. Ini untuk GBP CHF. Lalu untuk gold kita lihat dulu di time frame weekly. Dari weekly ini kemarin lumayan bullish. Saat ini masih konsolidasi ya, nampak di sini konsolidasi. Lalu di sini close candle hari Jumat weekly-nya lumayan bearish. Nampak di sini. Ini di minggu semalam bullish, lalu setelah itu ada penurunan di minggu yang semalam. Lalu kita pindah lihat di time frame daily. Saya ini konsolidasi kecil di area daily. Pergerakan market lumayan di sekitar harga 1844 ke 1870-an. Kita pindah lagi ke time frame H4 biar lebih jelas. Nampak di sini tekanan seller lumayan besar. Kemungkinan ini adalah area support 1, 2, ketiga. Kemungkinan kalau ini breakout bisa saja tunggu retest, mengambil koreksinya, ambil low high, bisa ambil posisi sell dengan target ke 1830. Saya pindah aja ke time frame H1 lebih jelasnya. Ya, ini pergerakan market masih di area konsolidasi di sini. Ini saya kasih warna clear aja biar lebih jelas. Penutupan pasar di hari Jumat semalam lumayan bearish, setelah itu ada pelambatan. Wajar di hari Jumat malam kondisi market udah mulai agak slow. Kemungkinan bisa saja dia reject di area sini, bisa ambil sell, ambil posisi buy dengan target ke area di atas ini. Karena kalau kita lihat di sini low-nya udah lebih rendah dari low sebelumnya ini. Bisa saja dia koreksi membuat low high, bisa ambil posisi sell kembali. Jadi kalau dia breakout lagi ke area support di sini, tunggu retest, bisa ambil posisi sell target ke 1830 untuk gold. Lalu pair ketiga di GBP JPY.
Kita lihat dulu di time frame weekly. Di weekly di beberapa minggu yang lalu ini ada lumayan bullish, setelah itu ada pembalasan dibalas oleh seller, kembali turun. Saat ini pergerakan di minggu semalam nggak begitu banyak ya, nampak di sini harganya naik lalu kembali turun. Nampak di sini meninggalkan ekornya di atas lebih panjang, jadi seller lebih dominan di market ya. Lalu kita pindah dulu ke time frame daily. Secara daily masih ini struktur bullish ya. Nampak di sini membuat high, tunggu ini ada membuat high low, di sini membuat high. Jadi bisa saja di close candle di daily seperti ini kemungkinan masih ada penurunan setidaknya sampai ke low daily di 152.400. Saya pindah lagi ke time frame H4 biar lebih jelas. Nampak tren H4-nya masih bearish. Nampak di sini membuat low high, di sini membuat low, di sini membuat low high. Kemungkinan masih ada koreksi retest ke area sini. Nampak di sini ada area struktur yang udah ketembus. Ini adalah area support minor. Tunggu aja retest. Membuat low high, bisa entry sell, target ke bawah sini. Ini target pertama yaitu di sini, target selanjutnya yang di atas sini. Jadi bisa saja dia konsolidasi dulu karena pergerakannya mulai agak pelan. Jadi kalaupun mau ambil posisi buy, bagusan tunggu dia break di sini, membreak high sebelumnya, low high sebelumnya, retest ke area sini, baru ambil posisi buy. Target pertama yaitu di high sebelumnya lalu ke high berikutnya. Ini untuk GBP JPY. Kalau saya lihat dari candle weekly-nya lumayan dominan seller ya. Kemungkinan masih ada penurunan setidaknya ke 152.400-an. Ini untuk GBP JPY. Oke, pair berikutnya untuk Euro USD. Kita lihat dulu di time frame weekly. Oke, lumayan bearish ya, nampak di sini. Ini udah sekian lama ini sangat bearish. Setidaknya masih mengejar ke struktur berikutnya yang di atas, di bawah sini. Kita pindah lagi ke time frame daily. Nampak di daily close candle hari Jumat lumayan bearish. Setidaknya masih ada penurunan ya sampai ke sini 1.800, 1.800. Ini untuk Euro USD karena di daily close candlenya lumayan bearish. Kita pindah lagi di H4. Saat ini udah membuat low. Untuk sell tunggu aja koreksi mengetes area di sini. Ini udah membuat low high, bisa saja dia kembali di area sini membuat low high kecil lagi, bisa entry sell. Target ke sini. Jadi bisa saja dia harganya nggak ada rejection, kembali membuat high. Ini high-nya lebih tinggi dari low high di sini. Retest ke area di sini, bisa ambil posisi buy, mengejar ke atas ini. Karena dari daily lumayan bearish. Kemungkinan ini akan koreksi lebih tinggi lagi, membuat low high daily sebelum dia melanjutkan penurunannya. Ini untuk Euro USD. Oke, pair terakhir USD JPY. Dari weekly kita lihat dulu. Pergerakan candle weekly sebelumnya tidak begitu banyak seperti GBP JPY juga. Nampak ekornya di atas lebih banyak dengan ekor di bawah, meninggalkan body candle kecil ya. Jadi saat ini kondisi marketnya indecision. Ya agak ragu-ragu. Kalau kita lihat dari daily masih trend bullish, nampak di sini membuat high low, high low. Di sini membuat high. Oke, saat ini masih ada pelambatan ya di area sini. Oke, saya lihat dulu di H4. Ini jadinya konsolidasi di sekitaran harga di sini. Jadi kalau saya pribadi di USD JPY ini dari time frame besar ini masih di area pertengahan. Saya pindah lagi, coba pindah ke time frame H1. H1 di sini ada tekanan bearish, tekanan seller lumayan besar. Saat ini ada koreksi naik, ini kemungkinan di sini udah membuat low, ini low high, kemungkinan dia akan naik
membuat low high bisa entry sell target, yaitu di sini target pertama. Jadi kalau dia harganya membreak struktur yang di sini, maka dia akan mengejar ke struktur berikutnya yang di sini. Ya, ini untuk USD JPY. Oke, itu saja analisa market untuk minggu akan datang. Ada 1 GBP CHF, Gold, GBP JPY, Euro USD dengan USD JPY. Semoga video saya ini bermanfaat. Kalau suka dengan video saya ini, tolong like, share, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih.